Haleluya, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Kita tetap mengucap syukur selalu dan harus tetap mengucap syukur ya, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang membuat kita tetap ada sebagaimana kita ada. Hari ini tema khotbah saya ambil judul menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Saudara, mari bersama-sama kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan baca buat kita semua. Bagi Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, Bapak Ibu juga boleh membuka Alkitab di rumah masing-masing. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Haleluya. Saudara, perhatikan. Saya hari ini membawa sekelumit awal kisah hidup seorang yang bernama Saulus, yang kemudian berganti nama menjadi Paulus, yang kita sudah ketahui bersama. Rasul Paulus banyak menulis surat di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudaraku. Saya percaya bahwa Bapak Ibu mengerti dan bisa menangkap mengapa saya hari ini sampaikan tema yang berjudul menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Dengan tokoh sentral pada hari ini saya seorang Paulus, saudara-saudaraku. Nah, karena dari kisah hidup Rasul Paulus ini, saudaraku, tentu kita bisa mendapat pelajaran-pelajaran rohani yang luar biasa. Paulus adalah seorang yang memiliki tujuan jahat. Memiliki tujuan jahat. Dia ingin menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Bahkan di awal ayat tadi dikatakan dia ingin membunuh murid-murid Tuhan. Hatinya penuh dengan
kobaran kebencian, kobaran nafsu, angkara murka, atau kobaran kejahatan yang ingin membunuh dan melenyapkan murid-murid Tuhan dan ingin membawa anak-anak Tuhan yang mengikuti jalan Tuhan pada waktu itu untuk ditangkap dan membawa mereka ke Yerusalem, saudara-saudaraku. Niat yang sangat jahat, ya. Tapi seorang yang memiliki tujuan jahat ini, saudaraku, mengalami satu hal yang luar biasa. Tiba-tiba dalam perjalanannya ke Damsyik, saudaraku, saat sudah mendekati kota Damsyik, terjadilah kuasa ilahi atau campur tangan Tuhan yang membuat kehidupan Saulus bukan saja kemudian nanti dia akan berganti nama, tapi merubah perjalanan hidup orang yang jahat ini menjadi orang yang baik, dan bukan saja baik, tapi menjadi orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudaraku. Paulus kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadikan dia sebagai tujuan hidup dia sampai kelak dia menutup mata. Saudara, kita lihat salah satu kunci di sini yang saya boleh bagikan bagi kita semua untuk menjadi satu bahan pelajaran. Nanti kita akan lihat lagi ada 3 poin penting saya bagikan pada hari ini. Kuncinya ada bagaimana keputusan Paulus untuk memilih yang tepat dan benar. Bisa saja dia menolak pada waktu itu, saudara. Tapi Alkitab menulis Paulus rebah ke jalan. Paulus tidak berkuasa. Paulus tidak berdaya waktu tangan Tuhan merebut dia. Saudara, kita lihat. Saya percaya, saudara-saudaraku, di masa-masa yang sulit ini, tangan Tuhan yang berkuasa dapat menangkap hidup kita, memegang hidup kita, mengawali hidup kita, menuntun langkah-langkah hidup kita, berjalan dalam dunia yang semakin hari semakin jahat ini, saudara-saudara. Amin. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, saya percaya Allah Immanuel tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudaraku, kalau orang percaya dalam hidup ini, saudaraku, mau serius dan berkomitmen menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, maka dari kisah Saulus ini, saudaraku, kita dapat belajar dan merenungkan 3 hal di sini, saudaraku. Kalau kita dalam hidup ini, Bapak Ibu, saudara yang menonton khotbah ini, kalau mau serius dan komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, dan itulah yang harus menjadi tujuan kita satu-satunya dalam hidup ini, saudara-saudaraku, maka dari kisah Saulus ini, saudaraku, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk membaca ayat yang ke-15 dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ini. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Paulus adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, lihat, Tuhan menetapkan langsung Paulus untuk menjadi alat di tangannya. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, kalau kita mau serius dan komitmen, dan saya mau mengajak kita semua, termasuk diri saya, yang mencintai Tuhan Yesus, yang mencintai kebenaran Tuhan, untuk serius dan komitmen. Untuk yang pertama, dalam anugerahnya Tuhan bisa memakai kita juga
menjadi alat di tangannya. Amin, saudaraku. Dalam anugerahnya, dalam pilihannya, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan bisa memakai kita juga menjadi alat di tangannya. Saudara, saya pernah berkata, saya pernah menyampaikan dalam khotbah yang sudah lalu, adalah suatu kehormatan kalau Tuhan memakai kita. Amin, saudaraku. Saudara, kita diingatkan kalau Tuhan memakai kita, jangan sombong. Saya juga diingatkan selalu, kalau kita bisa menolong orang lain, bisa memberkati orang lain, dan mendapat kehormatan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Ingat, saudara-saudaraku, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pun diingatkan untuk jangan sombong. Kita ini hanyalah alat Tuhan, saudara-saudaraku. Kita hanya dititipkan oleh Tuhan kebaikan-kebaikan. Kita dititipkan oleh orang lain, oleh Tuhan, berkat-berkat yang harus kita bagikan kepada orang lain. Kasih Tuhan yang harus kita salurkan kepada orang lain. Jangan kita sombong, saudaraku. Itu satu anugerah Tuhan. Jadi yang pertama, dalam anugerahnya Tuhan bisa memakai kita menjadi alat di tangannya. Saudara lihat, Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Tuhan katakan tadi, pergilah sebab orang adalah alat pilihan bagi saudara. Saya tetap meyakini anak-anak Tuhan yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh, sebenarnya saudara-saudara, kita pun harus merasa terpanggil dalam hidup ini, dalam dunia ini, untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Saudara tidak harus menjadi seorang pendeta full timer atau mengambil sekolah khusus untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi firman Tuhan berkata, waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit dalam Matius pasal 5, jadilah engkau terang dan garam dunia. Haleluya, saudaraku. Kalau Paulus, dia secara khusus dipilih oleh Tuhan. Saudara, mari saudaraku, ada suatu kehormatan kalau Tuhan memakai kita. Saya mengajak kita semua untuk melihat dulu Yesaya pasal 6. Kita bandingkan dulu sebentar. Yesaya pasal 6 ayat yang 8, saudara-saudaraku. Yesaya pasal 6 ayat 6. Biasanya ayat-ayat ini, saudaraku, pengalaman saya juga, pengalaman pribadi, selalu suka kita baca. Bahkan ada terpahat dalam satu batu tulisan di tempat sekolah kami dulu, di sekolah Alkitab Palembang, Yesaya 6 ayat yang 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, saya kutip ayat firman Tuhan ini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Saudara, sebenarnya setiap hari, kalau hati kita terbuka, sebenarnya Tuhan rindu untuk berbicara dan berkata kepada kita setiap hari, saudara. Saudara sudah lihat. Jadi kita diciptakan Tuhan dalam dunia ini bukan suatu kebetulan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah balik itu, saudara. Sekarang masalahnya, maukah kita membuka hati kita? Maukah kita merendahkan hati kita, mengawali hari hidup kita dengan berlutut, berdoa, mendengar suara Tuhan? Saudara, Paulus, kita tahu bersama, kemudian bagi Tuhan yang begitu luar biasa. Hampir dalam perjanjian baru, saudara, 14 surat Paulus yang nulis. Yesaya berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, dimanapun kita berada, pesan saya pada hari ini, jadilah berkat, jadilah saksi Kristus. Karena kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, maka sebenarnya, saudara-saudaraku, tanpa kita pun diingatkan terus, kita sudah tahu panggilan hidup kita adalah panggilan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Itu yang pertama, saudaraku.
Dalam anugerahnya Tuhan bisa memakai kita menjadi alat di tangannya. Yang kedua saudara, poin yang kedua. Dari kisah Saulus ini kita belajar dan renungkan. Yang kedua, saya baca ayat pertama dan yang kedua, saudaraku ya. Sementara itu berkobar-kobar di Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang kedua, saudaraku, saya mempelajari ini dan berdoa ini. Dalam hidup yang kita jalani hari-hari ini dan sampai kita menutup mata, dalam hidup yang kita jalani, kita tidak akan mau menyakiti hati orang lain. Haleluya, saudaraku. Kita tidak akan mau menyakiti hati orang lain. Kita belajar ini. Saudara lihat, Paulus, waktu dia hatinya penuh dengan kejahatan berkobar-kobar, maka yang ada dalam pikiran dia, bagaimana saya harus menangkap pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Itu yang ada dalam benaknya. Itu yang menjadi target hidup dia. Sekarang, bagi anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dibenarkan. Minggu lalu saya sudah sampaikan, menaburlah kebaikan, jauhilah yang jahat. Yang kedua, poin yang kedua, dalam hidup yang kita jalani, kita tidak akan mau menyakiti hati orang lain. Amin, saudaraku. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang pernah kita lakukan di waktu yang lalu, khususnya kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita, yang berinteraksi dengan kita. Barangkali saudara-saudaraku, di dalam segala ketidakberdayaan kita, kelemahan kita dan kekurangan kita, tanpa kita sadari, bahkan pun bisa kita sadari, kita bisa menyakiti hari ini. Mulai hari ini kita bertekad kuat dan sungguh-sungguh untuk tidak mau menyakiti hati orang lain, saudara-saudara. Mari kita membuka sebagai perbandingan juga dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Minggu lalu ya saya sudah sampaikan beberapa kali ayat firman Tuhan ini di Roma 12 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bagi semua orang, saudara, apa yang baik. Ini memang berat, saudara-saudara. Ayat 18. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, kita yang putuskan ini. Hiduplah apa? Dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, ini pengajaran yang nyata. Pelajaran yang nyata. Bagi orang Kristen, orang percaya, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Waduh saudara, ini memang tidak mudah dalam realitas hidup sehari-hari, saudaraku. Jujur, kecenderungan kita adalah membalas dendam. Tapi hari ini kita mau bertobat. Kita meminta kemuliaan daripada Tuhan. Sedapat-dapatnya. Tadi, saya merasa ada pertimbangan juga di sini. Ada semacam pertimbangan atau kemurahan Tuhan. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Yang mengejutkan saya, saudara, ayat 17 dan ayat 18 ini diakhiri dengan tanda seru. Betul nggak? Ya, diakhiri dengan tanda seru. Dan setahu saya, saudaraku, waktu saya duduk di sekolah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, ada kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Artinya, kalimat itu harus mendapat suatu perhatian yang khusus. Betul kan? Mendapat perhatian yang khusus. Saudaraku, ingat, kekristenan kita bukan saja siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani, siapa yang kita ikuti. Tapi kekristenan adalah bagaimana sikap hati kita dalam memperlakukan sesama kita, dalam memperlakukan orang lain. Saudara,
Saya selalu suka berkata kepada saudara, kalau kita berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita, itu namanya balas dendam. Dan itu tidak boleh ada dalam kamus orang percaya. Kalau kita berbuat jahat kepada orang yang baik kepada kita, itu betul-betul, maaf ya, itu betul-betul tidak tahu diri atau kurang ajar. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu hal yang lumrah. Itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Tapi kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka itu hal yang sangat sungguh luar biasa. Saudara, yang pertama dan yang kedua, kita tidak melakukan. Yang ketiga, mungkin kita baru sampai yang ketiga, saudaraku. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, biasanya kita banyak di sini, yang di nomor 3 ini. Tapi bagaimana dalam hidup hari-hari kita bisa seperti yang nomor 4 itu. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, artinya tergantung pada kita masing-masing, hiduplah dalam perdamaian dengan Tuhan. Kita yang putuskan, saudara. Kalau ada orang yang benci sama saudara, ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita benci kepada orang itu. Haleluya, saudaraku. Itu yang kedua. Kita lihat Paulus punya niat jahat untuk membunuh murid-murid Tuhan, untuk menyeret, membawa laki-laki dan perempuan, saudaraku, tidak pandang bulu, perempuan juga mau dibawa dengan surat kuasa dari imam besar. Itulah hari ini saya mau berkata kepada kita semua, dari pelajaran Paulus ini, Saulus ini, hidup kita harus hidup yang tidak menyakiti hati orang lain. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, berkatilah orang yang membenci kamu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku, yang ketiga, dalam kisah Saulus ini, saudara-saudaraku, dari kisah Saulus ini, saya mengambil satu kesimpulan, atau kita baca ya. Kita baca ayat yang kelima. Jawab, atau mulai ayat keempat. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Ini ya, ini karya Tuhan yang luar biasa. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Yang menarik adalah saudara-saudaraku, dalam kekagetan dan keterkejutan Saulus waktu itu, dia memakai kalimat, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang ketiga, saudaraku, yang bisa kita pelajari dan kita renungkan, yang ketiga, kita diingatkan untuk selalu hidup akan Tuhan. Hidup selalu takut akan Tuhan, maksud saya. Kita diingat untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan, sehebat-hebatnya Paulus, Tuhan bisa membalikan hati dia. Nah, kita buka kembali ya ayat firman Tuhan yang juga minggu lalu atau waktu saya sampaikan khotbah tentang karakter pengasihan Kristus, kita sudah baca Lukas 12 ayat 2. Mulai ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, yang ketiga, kita diingatkan untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Dan ini bukan sekedar saya mau mengingatkan saja kepada saudara, saya benar-benar mengajak kita semua.
yang menyimak dan menonton khotbah ini, saudara-saudaraku, untuk kita menghidup takut di dalam Tuhan. Dunia ini akan lenyap, saudaraku. Dunia ini akan berlalu. Kuburkanlah, lupakanlah keinginan-keinginan saudara yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Saudara, saya hanya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan kita semua. Tuhanlah yang berkuasa penuh atas hidup umat manusia. Seperti Tuhan yang berkuasa juga atas hidup Paulus. Takutilah dia. Jadikanlah dia sebagai tujuan hidup kita, saudara-saudara. Siapa sekarang tujuan hidup kita? Kita boleh mengaku Kristen. KTP kita beragama Kristen. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kita tidak cukup hanya datang hari Minggu beribadah. Tapi dalam hari-hari hidup kita, saudaraku, dari hari Minggu sampai ketemu lagi hari Minggu, dari bulan Januari sampai bulan Desember, dari tahun kemarin sampai tahun ini, bahkan sampai tahun yang akan datang, kita mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Amin, saudaraku. Karena saya percaya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, maka kita pasti akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya untuk kemuliaan kita. Sekarang pilihan ada sama kita. Dalam kita menjalani hari-hari hidup ini, kalau kita dipakai Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan kita lupa diri, jangan kita tinggi hati, jangan kita sombong. Karena lewat kita dipakai Tuhan, banyak berkat Tuhan yang mungkin kita bisa dapatkan dari orang lain, dari pelayanan yang Tuhan percayakan kita, sehingga kita bisa beli ini, beli itu, saudara-saudaraku. Kalau itu memang bagian kita dan kita memang butuhkan dan kita perlu, tidak apa-apa, saudara-saudaraku. Tapi kalau itu hanya untuk kesombongan diri kita, lebih baik tidak usah, saudara-saudaraku. Dan kemudian kita terus ingatkan, jangan kita menyakiti hati sesama kita. Ya, jangan. Yang ketiga, hidup takut selalu dalam Tuhan. Kisah pertobatan Paulus ini, saudara, adalah cerita hidup yang harus membuat orang percaya untuk lebih lagi memiliki kemauan keras dan tekad yang kuat untuk melayani Tuhan Yesus dengan serius dan sungguh-sungguh sampai mana. Ya, kita akan ketemu lagi dalam khotbah yang lain, saudara-saudaraku. Mari kita menjadikan Tuhan Yesus, Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
merindukan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.